Selamat datang di Nalar Diri. Dalam video ini, kita akan menyelami dunia psikologi warna yang menakjubkan dan mengungkap 19 rahasia bagaimana warna secara diam-diam memengaruhi perasaan dan keputusan kita sehari-hari. Bersiaplah untuk memahami mengapa merah memicu gairah, biru menenangkan pikiran, atau bahkan bagaimana hijau membangkitkan rasa damai. Setiap warna memiliki ceritanya sendiri, dan setelah menonton video ini, Anda akan melihat lingkungan sekitar dengan perspektif yang sama sekali baru. Mari kita mulai perjalanan ini untuk mengungkap kekuatan tersembunyi di balik setiap spektrum warna yang Anda temui. Warna memiliki kekuatan luar biasa untuk membangkitkan respons emosional yang kuat, seringkali tanpa kita sadari. Misalnya, merah sering dikaitkan dengan energi, gairah, dan urgensi, yang membuatnya efektif dalam pemasaran untuk menarik perhatian atau mendorong tindakan cepat. Psikologi di balik warna ini menunjukkan bahwa paparan terhadapnya dapat meningkatkan detak jantung dan memicu adrenalin, menciptakan perasaan bersemangat atau bahkan agresif. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak merek makanan cepat saji menggunakan merah untuk merangsang nafsu makan dan menciptakan suasana dinamis. Warna ini juga umum digunakan dalam rambu peringatan karena kemampuannya untuk segera menarik perhatian dan mengomunikasikan bahaya. Biru sering dihubungkan dengan ketenangan, kepercayaan, dan stabilitas, menjadikannya pilihan populer untuk lingkungan korporat dan produk yang ingin menyampaikan keandalan. Warna ini memiliki efek menenangkan pada pikiran, membantu mengurangi stres dan menciptakan suasana damai. Studi menunjukkan bahwa paparan biru dapat menurunkan tekanan darah dan detak jantung, mempromosikan relaksasi dan fokus. Banyak brand dan perusahaan teknologi menggunakan biru dalam logo mereka untuk mengkomunikasikan profesionalisme dan kepercayaan kepada klien mereka. Dalam desain interior, biru sering digunakan di kamar tidur untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tidur nyenyak, sementara di kantor, biru dapat meningkatkan produktivitas dengan menciptakan suasana yang lebih tenang. Kuning adalah warna optimisme, kebahagiaan, dan energi. Warna ini dapat membangkitkan perasaan ceria dan antusiasme, sering digunakan untuk menarik perhatian dan menyampaikan pesan positif. Kuning terang, khususnya, dapat meningkatkan suasana hati dan merangsang kreativitas. Namun, penggunaan kuning yang berlebihan atau nuansa yang salah dapat menimbulkan perasaan cemas atau bahkan bahaya, sehingga penting untuk menggunakannya dengan bijak. Dalam branding, kuning sering digunakan oleh merek yang ingin terlihat ramah, mudah didekati, dan inovatif. Untuk produk anak-anak, kuning dapat menciptakan kesan menyenangkan dan energik, menarik perhatian mereka dengan cerah dan ceria. Hijau diasosiasikan dengan alam, kesegaran, pertumbuhan, dan ketenangan. Warna ini sering digunakan untuk mempromosikan produk organik atau yang berhubungan dengan lingkungan karena kemampuannya untuk membangkitkan perasaan harmoni dan keseimbangan. Hijau memiliki efek menenangkan pada mata dan pikiran, mengurangi kelelahan dan mempromosikan relaksasi. Warna ini juga sering dikaitkan dengan kekayaan dan kemakmuran. Dalam ruang kerja, sentuhan hijau dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. Di sektor kesehatan, hijau sering digunakan untuk menciptakan lingkungan yang menenangkan dan menyembuhkan. Bagaimana menurut Anda sejauh ini? Menarik bukan bagaimana warna-warna ini bisa memengaruhi kita begitu dalam? Mari kita lanjutkan untuk mengungkap lebih banyak rahasia psikologi warna. Ungu secara historis dikaitkan dengan kemewahan, kebijaksanaan, dan spiritualitas. Warna ini sering digunakan oleh merek yang ingin menyampaikan kesan eksklusif, kreatif, atau misterius. Ungu juga memiliki efek menenangkan, namun pada saat yang sama dapat memicu imajinasi dan inspirasi. Nuansa yang lebih gelap dari ungu dapat memberikan kesan kemegahan dan keagungan, sementara nuansa yang lebih terang seperti lavender dapat membangkitkan perasaan romantis dan nostalgia. Dalam pemasaran, ungu sering ditemukan pada produk-produk kecantikan, perhiasan, dan merek-merek mewah yang menargetkan audiens yang mencari kualitas dan keunikan. Oranye adalah perpaduan antara energi merah dan kebahagiaan kuning, menciptakan warna yang bersemangat, ramah, dan antusias. Warna ini sering digunakan untuk menarik perhatian dan mengkomunikasikan keterjangkauan serta keceriaan. Oranye dapat merangsang nafsu makan, sehingga populer di industri makanan, dan sering digunakan untuk tombol, call to action, karena kemampuannya untuk mendorong interaksi. Namun, seperti kuning, penggunaan berlebihan dapat terasa terlalu agresif atau kekanak-kanakan. Merek yang ingin terlihat modern, kreatif, dan mudah didekati sering memilih oranye sebagai bagian dari identitas visual mereka. Hitam adalah warna kekuatan, keanggunan, formalitas, dan misteri. Dalam desain, hitam sering digunakan untuk memberikan kesan premium dan sophisticated, meskipun juga dapat dikaitkan dengan kesedihan atau ancaman.
Hitam mampu membuat warna lain menonjol dan sering digunakan sebagai latar belakang yang kuat untuk menonjolkan elemen lain dalam desain. Banyak merek mewah menggunakan hitam untuk mengkomunikasikan eksklusivitas dan kualitas tinggi. Dalam fashion, hitam adalah warna klasik yang melambangkan kemewahan dan keserbagunaan. Namun, dalam konteks tertentu, hitam juga dapat melambangkan duka atau kejahatan, sehingga penggunaannya perlu dipertimbangkan dengan cermat. Putih melambangkan kemurnian, kebersihan, kesederhanaan, dan awal yang baru. Warna ini sering digunakan untuk menciptakan kesan minimalis, modern, dan luas. Dalam desain, putih memberikan ruang negatif yang memungkinkan elemen lain bernapas dan menonjol. Rumah sakit dan produk kebersihan sering menggunakan putih untuk mengkomunikasikan sterilitas dan keandalan. Dalam branding, merek yang ingin terlihat transparan, jujur, dan efisien sering menggunakan putih. Putih juga sering digunakan dalam konteks pernikahan untuk melambangkan kesucian dan awal yang baru, memberikan kesan kedamaian dan ketenangan. Menarik bukan? Bagaimana setiap warna memiliki cerita dan dampaknya sendiri? Mari kita terus menggali lebih dalam rahasia-rahasia ini. Abu-abu adalah warna netral yang melambangkan keseimbangan, formalitas, dan kepraktisan. Warna ini sering digunakan untuk memberikan kesan canggih dan profesional, tanpa menarik perhatian berlebihan. Abu-abu dapat menciptakan latar belakang yang tenang, memungkinkan warna lain bersinar. Namun, penggunaan berlebihan juga dapat menciptakan perasaan depresi atau hambar. Dalam branding, abu-abu sering digunakan oleh perusahaan yang ingin menampilkan kesan serius, stabil, dan berteknologi tinggi. Warna ini juga umum digunakan dalam desain interior modern untuk menciptakan suasana yang tenang dan elegan, sering dipadukan dengan warna lain untuk memberikan sentuhan kehangatan atau kontras yang menarik. Coklat sering diasosiasikan dengan bumi, alam, kenyamanan, dan keandalan. Warna ini dapat membangkitkan perasaan hangat, nyaman, dan akrab. Coklat sering digunakan untuk produk makanan, terutama yang berkaitan dengan kopi atau coklat, karena asosiasinya dengan rasa dan aroma yang kaya. Dalam desain interior, coklat dapat menciptakan suasana pedesaan atau tradisional yang nyaman dan mengundang. Merek yang ingin menyampaikan kesan alami, organik, atau abadi sering menggunakan coklat. Coklat juga sering digunakan untuk produk yang berhubungan dengan kerajinan tangan atau material alami seperti kayu dan kulit, menekankan keaslian dan kualitas. Merah muda atau pink adalah warna feminitas, kasih sayang, kelembutan, dan romantisme. Warna ini sering dikaitkan dengan cinta, kebaikan, dan kepolosan. Merah muda dapat memiliki efek menenangkan dan menghibur, sering digunakan untuk target audiens perempuan atau anak-anak. Dalam pemasaran, merah muda banyak digunakan dalam industri fashion, kosmetik, dan produk bayi. Namun, nuansa merah muda yang lebih gelap seperti fuksia dapat menunjukkan energi dan keberanian. Penggunaan merah muda yang strategis dapat membangkitkan perasaan kebahagiaan dan optimisme, meskipun penting untuk mempertimbangkan target audiens agar tidak menimbulkan kesan yang tidak diinginkan. Emas adalah simbol kekayaan, kemewahan, kesuksesan, dan prestise. Warna ini sering digunakan untuk menyampaikan kesan premium, eksklusif, dan berkualitas tinggi. Emas menarik perhatian dan membangkitkan perasaan keagungan dan kemuliaan. Banyak merek perhiasan, jam tangan mewah, dan produk berteknologi tinggi menggunakan emas untuk menonjolkan nilai dan status. Dalam desain grafis, sentuhan emas dapat langsung meningkatkan persepsi nilai suatu produk atau layanan. Emas juga sering digunakan dalam konteks perayaan atau penghargaan untuk melambangkan pencapaian dan kemenangan. Luar biasa, kan? Setiap warna benar-benar memiliki pengaruh yang mendalam pada psikologi kita. Mari kita lanjutkan ke beberapa poin terakhir yang tak kalah menarik. Perak melambangkan modernitas, teknologi, kemewahan, dan kecanggihan. Warna ini sering digunakan untuk memberikan kesan futuristik dan ramping, mirip dengan emas namun dengan sentuhan yang lebih dingin dan kontemporer. Perak banyak ditemukan pada produk elektronik, mobil mewah, dan perhiasan modern. Warna ini mampu menciptakan efek reflektif yang menarik, sering dikaitkan dengan inovasi dan kualitas tinggi. Dalam desain, perak dapat memberikan kilau yang elegan dan bersih, mencerminkan presisi dan efisiensi. Merek yang ingin memposisikan diri sebagai pemimpin dalam teknologi atau desain sering memilih perak sebagai bagian dari identitas visual mereka. Magenta adalah warna yang berani, kreatif, dan energik, sering dikaitkan dengan inovasi, gairah, dan spiritualitas. Warna ini adalah campuran antara merah dan ungu, menggabungkan energi dan kegairahan dengan kemewahan dan kebijaksanaan.
magenta dapat menarik perhatian dan membangkitkan perasaan berani dan tidak konvensional. Dalam branding, magenta sering digunakan oleh merek yang ingin terlihat edgy, modern, dan artistik. Warna ini juga sering digunakan dalam industri hiburan dan fashion untuk menyampaikan kesan yang dramatis dan menarik. Teal adalah perpaduan antara biru dan hijau, menggabungkan ketenangan biru dengan kesegaran hijau. Warna ini sering dikaitkan dengan kecanggihan, ketenangan, dan keseimbangan. Teal dapat membangkitkan perasaan damai, penyembuhan, dan refleksi. Dalam desain interior, teal sering digunakan untuk menciptakan suasana yang menenangkan namun tetap elegan. Dalam branding, teal sering dipilih oleh perusahaan yang ingin menampilkan kesan modern, inovatif, dan berorientasi pada kesehatan atau lingkungan. Warna ini memberikan kesan yang unik dan menawan, berbeda dari biru atau hijau murni. Beige atau krem adalah warna netral yang hangat, melambangkan keandalan, kesederhanaan, dan kenyamanan. Warna ini sering digunakan untuk menciptakan suasana yang menenangkan, akrab, dan elegan tanpa terlalu mencolok. Beige dapat menjadi latar belakang yang sempurna, memungkinkan warna lain untuk menonjol. Dalam desain interior, beige sering digunakan untuk menciptakan kesan minimalis dan kontemporer yang abadi. Dalam branding, merek yang ingin menyampaikan kesan alami, organik, atau klasik sering menggunakan beige. Warna ini juga sering dikaitkan dengan produk-produk yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas yang tidak lekang oleh waktu. Marun adalah warna merah gelap yang kaya, melambangkan kemewahan, kekuatan, dan ambisi. Warna ini sering dikaitkan dengan keanggunan, kecanggihan, dan sejarah. Marun dapat memberikan kesan yang mendalam dan berwibawa, sering digunakan dalam branding untuk produk-produk premium atau yang memiliki warisan kuat. Dalam fashion, marun adalah warna klasik yang sering dikaitkan dengan kemewahan dan gaya. Warna ini juga sering digunakan dalam desain interior untuk menciptakan suasana yang hangat dan mewah, menambahkan sentuhan dramatis pada ruangan. Navy blue atau biru dongker adalah warna biru gelap yang melambangkan otoritas, kepercayaan, dan stabilitas. Warna ini sering digunakan dalam lingkungan korporat dan pemerintahan karena kemampuannya untuk mengkomunikasikan profesionalisme dan keandalan. Navy blue memberikan kesan serius dan bertanggung jawab, sering dianggap sebagai alternatif yang lebih lembut dari hitam namun tetap mempertahankan kekuatan. Dalam fashion, navy blue adalah warna klasik yang serbaguna dan elegan. Banyak institusi keuangan dan perusahaan besar menggunakan navy blue untuk menciptakan identitas visual yang solid dan meyakinkan. Peach adalah warna yang lembut dan hangat, melambangkan kenyamanan, keramahan, dan kebahagiaan. Warna ini sering dikaitkan dengan kelembutan, kepolosan, dan feminitas. Peach dapat membangkitkan perasaan kehangatan dan sambutan. Dalam desain, peach sering digunakan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan mengundang, terutama dalam konteks yang berhubungan dengan anak-anak atau perawatan diri. Dalam branding, merek yang ingin terlihat ramah, lembut, dan mudah dijangkau sering menggunakan peach. Warna ini memberikan kesan yang menenangkan dan menyenangkan, cocok untuk produk yang menargetkan kenyamanan dan kelembutan. Jadi, kita telah melihat bagaimana setiap warna, dari merah yang berapi-api hingga biru yang menenangkan, memiliki kekuatan unik untuk membentuk emosi dan persepsi kita. Memahami psikologi warna ini memberi kita alat yang luar biasa untuk berkomunikasi secara lebih efektif, baik dalam pemasaran, desain, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah, warna bukan hanya sekadar estetika. Mereka adalah bahasa universal yang berbicara langsung ke alam bawah sadar kita. Jika Anda ingin menggali lebih dalam topik psikologi warna atau memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menuliskan komentar Anda di bawah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.